Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 2578 dan 45 dari kelas TNI 2B. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum atau tugas praktikum tentang best practice and design of Python. Jadi tujuannya adalah praktikum ini agar kita memahami bagaimana menulis kode Python yang baik dan benar dan mengikuti standar penulisan yang benar. Selain itu, praktikum ini juga melatih mahasiswa untuk memperbaiki kode yang tidak sesuai standar, menggunakan tools otomatis serta menerapkan dokumentasi kode yang baik. Oke, jadi di sini kita disuruh mendownload source code di sini. Coba kita lihat dulu source code-nya. Oke, ini source code-nya. Jadi sudah kita download. Copy kode program di atas. Kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PEP 8. Untuk panduan praktikumnya, jalankan flag pada terminal untuk memindai kode di atas. Dokumentasikan seluruh daftar pelanggaran gaya tulisan yang muncul. Lakukan perbaikan terhadap atomic commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode, walaupun dalam baris terdapat beberapa pelanggaran. Oke. Setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada git dengan pesan yang deskriptif. Contoh, git commit m perbaikan pep menghapus spasi berlebih pada argumen fungsi. Selanjutnya, ambil screenshot hasil flag 8 setelah setiap commit untuk menunjukkan pengurangan jumlah pelanggaran secara progresif. Setelah seluruh pelanggaran flag teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui paydoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Oke. Jadi di sini kita akan membuka dulu kodenya ini. Tadi sudah saya download kodenya. Jadi kita akan memperbaiki kode ini. Oke, sebentar. Terima dulu. Oke. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dulu aturan atau undang-undang yang ada dalam design of Python. Jadi kita akan masuk ke dalam Python-nya dulu. Kita akan melihat aturan-aturan di dalam design of Python. Oke, ini adalah beberapa aturan-aturan yang ada dalam design of Python. Teman-teman bisa baca dan lihat sendiri di sini. Oke. Oke, kita langsung saja memperbaiki kode-kode yang ada di sini. Oke, kita disuruh menginstal flag 8 dulu. Tadi saya sudah menginstal, tapi tidak apa-apa, kita akan melihatnya lagi. Pip install flag 8. Oke, ini artinya already stay visit atau sudah siap digunakan. Kita dulu. Langsung aja lah. Nah, kita akan mengecek apa yang salah di dalam kode ini. Jadi kita akan tulis ketik flag 8. Flag 8. Oke, di sini ada 5 kesalahan di dalam kode ini. Nah, yang merah-merah ini kode kesalahan, dan yang 2.9 ini artinya adalah baris dan kolom. Misalnya nih, yang ini kode set 2 PY 2.9 E225. Jadi E225 ini adalah kode errornya, sedangkan 2.9 ini adalah kolom dan barisnya. Misal di baris kedua kolom 9 tuh ada error nih, ada kesalahan tuh di kolom 9 ya. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk kesalahannya itu adalah
missing with space around operator. Oh, jadi ini artinya kita akan menambahkan spasi di awal dan di akhir operator. Jadi gini teman-teman. Ini kolom 9 ya. Nah, iya benar, spasi. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Jangan lupa kita git ini dulu teman-teman. Git ini. Oke. Kalau udah git ini, kalau udah, kita langsung saja mengeceknya. Kita git add dulu. Git add. Kita enter. Sekali lagi. Enter lagi. Oke, selanjutnya kita git commit teman-teman. Git commit. Menambahkan spasi pada operator. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek lagi teman-teman dengan cara mengetikkan flag 8. Oke, nah tadi yang tidak sesuai itu ada 5 teman-teman. Sekarang tinggal 4. Jadi setiap kita perbaiki dia akan berkurang. Dan begitu juga seterusnya teman-teman. Selanjutnya di kolom 3 di baris ketiga kolom 13 nih teman-teman. Nah, kita cari dulu di baris ketiga kolom 13 mana nih, kolom 12. Nah, ini berarti teman-teman untuk kasusnya itu sama, missing with space around operator. Kita akan menambahkan spasi di awal dan di akhir operator. Ini kita tambahkan dulu. Oke, jangan lupa kita Ctrl S dulu. Nah, kita git add. Sekali lagi. Lalu kita commit teman-teman. Menambahkan spasi pada operator. Oke, kita enter teman-teman. Boom. Oke, berhasil. Coba kita cek lagi ya. Flag 8. Oke, sekarang sisa 3 teman-teman. Tadi kan 4 tuh ini. Sekarang dia sisa 3. Nih. Oke, kita analisis lagi kesalahannya apa. Sekarang di baris keempat kolom 17 nih teman-teman. Nih. Baris keempat kolom 17. Ini kayaknya. Oh ini teman-teman. Sekarang kita kasih spasi. Oke, kita Ctrl S. Kita git add. Kita git add lagi. Nah, sekarang kita git commit teman-teman. Commit. Kita menambahkan spasi lagi ya. Spasi pada operator. Enter. Oke, kita coba cek lagi ya teman-teman. Flag 8. Oke, sekarang sisa 2 nih. Coba kita lihat apa kesalahannya. Yaitu kesalahannya adalah di baris kedua di baris kedua di baris kedua kolom ke-10 teman-teman. Jadi untuk baris kedua kolom 10 tuh kesalahannya apa tuh? Coba kita lihat dulu. Baris kedua kolom ke-10. Ini tah. Ya. Jadi untuk kesalahan itu adalah compression to non solve if count is not known. Jadi
kita akan merubah operatornya menjadi is not. Coba bah is not. Coba kita Ctrl S. Ini kita git add, kita enter, lalu kita git add lagi ya, sekali lagi. Selanjutnya kita git commit. Git commit merubah operator. Oke. Sebentar teman-teman. Menambahkan spasi. Oke, kita enter. Coba kita enter. Lalu kita cek lagi teman-teman, flag 8. Oke, tinggal satu lagi ya. Jadi ini masalahnya di baris ke-8 kolom ke-1 nih. Apa tuh? Coba kita lihat dulu. Expected to blank lines after class or function definition. Jadi kita akan menambahkan apa tuh namanya, satu spasi teman-teman. Nah, jadi dia memberikan jarak 2 spasi nih. Oke, coba kita Ctrl S dulu. Kita git add lagi. Git add sekali lagi. Oke, selanjutnya kita git commit. Dulu kita enggak salah maaf. Commit menambahkan spasi 2 blank. Aduh. Coba kita cek lagi teman-teman. Flag 8. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Jadi kalau sudah tidak ada merah-merah lagi, dia tuh sudah selesai semua, kita perbaiki teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Sebentar teman-teman. Nah, selanjutnya kita dokumentasi modul. Nama file, tujuan program, fitur utama identitas, penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Jadi kita akan membuat dokumentasi modul teman-teman. Oke. Sebentar. Oke, kita akan membuat dokumentasi modul dulu teman-teman. Oke, jadi sudah kita git commit ya? Sudah ya? Oke, sudah semua. Kita akan membuat dokumentasi modul teman-teman. Kita enter dulu. Kita buat di atas ini aja. Oke, kita buat yang pertama itu. Sebentar, nama file. Oke, nama filenya dulu. Nama file. Itu nama filenya kode set 2.py. Kita enter. Terus tujuan. Tujuannya untuk mengecek
cek apakah angka berada pada rentan 0 sampai 100. Oke, selanjutnya kita enter. Terus kita fitur teman-teman. Untuk fiturnya untuk fiturnya tuh menarik input terus memeriksa angka valid dan yang terakhir mengembalikan nilai true dan atau false. Oke, kita enter lagi. Selanjutnya identitas. Nama Muhammad Ramadhani, NPM 25781045. Selanjutnya kelas TI 2B. Oke, selanjutnya tanggal pembuatan. Tanggal pembaruan teman-teman. Salah maaf. Pembaruan terakhir 09 tanggal 11 Maret 02. Maaf teman-teman, suaranya agak berisik soalnya kita rumahnya di pinggir jalan dan ada sedang keluarga saya teman-teman. Mohon dimaklumi ya. Kita kecilkan dulu. Oke, untuk dokumentasi modulnya sudah selesai. Sebentar. Oke, ini untuk dokumentasi modulnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat dokumentasi fungsi. Jadi ada deskripsi fungsionalitas, rincian parameter beserta tipe datanya dan nilai kembalian dan contoh pemanggilan fungsi. Oke, jadi kita akan membuat dokumentasi fungsi teman-teman sekalian. Enter. Kita kasih ini, kita enter lagi. Sebentar. Oke, kita akan membuat memeriksa sebuah angka apakah berada dalam rentang valid. Oke. Jadi definisinya adalah memeriksa sebuah angka apakah berada dalam rentang yang valid.
Selanjutnya kita membuat fungsi ini menentukan apakah nilai angka lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Nah teman-teman, ini kan udah melebihi itu tuh batas tuh, kan harusnya tuh maksimal tuh 79, ini kan 89. Nah ini kita potong saja teman-teman. Oke, kita potong di sini kali ya. Oke, kita potong sini aja teman-teman. Nah sekarang jadi berapa nih? Nah jadi 64. Kita enter lagi. Sekarang kita akan membuat parameter. N sama dengan integer atau float. Nah jadi maksudnya N integer atau float ini adalah sebuah angka teman-teman. Jadi dia tuh nilai angka lebih besar dari 0 atau dia lebih kecil dari 100 itu teman-teman. Sebenarnya N itu adalah di tengah-tengah teman-teman, apakah dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Nah itu teman-teman maksudnya. Oke, kita enter. Selanjutnya kita angka diperiksa. Kita enter lagi. Kita akan membuat nilai kembalian. Enter. Boleh yang satu. Mengembalikan true jika lebih kecil dari 0 dan N lebih kecil dari 100. Jadi dia akan mengembalikan true jika lebih kecil dari 0 dan N lebih kecil dari 100 teman-teman. Selanjutnya mengembalikan false jika tidak memenuhi kondisi. Oke, enter. Selanjutnya kita akan pemanggilan fungsi teman-teman. Kita akan cara membuat pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi. Bentar lagi. Cek. Jika dia 50 dia akan true teman-teman. Tulis true.
Dan jika ceknya 150, dia akan false. Oke, kita coba. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat dokumentasi apa tadi teman-teman. Kita sudah berhasil membuat dokumentasi fungsi yang berisi deskripsi fungsionalitas, rincian parameter beserta tipe datanya dan nilai kembalian dan contoh penggunaan fungsi. Oke, selanjutnya kita akan nge-pydoc teman-teman ya. Sebentar. Nah, setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui pydoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Jadi kita akan mempydoc teman-teman. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Python kode C2PY. Enter. Aduh. Can to open file user particular. Oh, kita belum kontrol S teman-teman sepertinya ya. Kita coba kontrol S dulu. Oke, kita ulangi lagi teman-teman. Python. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bisa ya. Not source file dictionary. Aduh, kenapa teman-teman ini? Kenapa? Sebentar. Udah kita kontrol S tadi ya. Lagi, coba lagi. Python pydoc. Astaga, lupa jadi teman-teman. Kita nggak menambahkan pydoc. Pas aja dia error tadi teman-teman. Python pydoc. Aduh, masih error teman-teman, sebentar. No source file directory. Harusnya udah bener ya teman-teman, kenapa ya? pydoc. Coba kita tambahin ini strip M. Coba teman-teman, siapa tahu bisa. Oke, masih tetap tidak bisa teman-teman. Apa ini yang salah ya? Waduh. Apa saya masalah masuk folder ya teman-teman ya? Sebentar. Python pydoc. Tadi kan nggak bisa. Coba kita jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil teman-teman. Ternyata kita harus menjelaskan ininya teman-teman, pemanggilan fungsinya teman-teman. Dia kalau nggak pakai ini direktorinya nggak kebaca. No source file of directory. Oke, jadi sudah berhasil teman-teman ya. Kita sudah berhasil membuat dokumentasi fungsi, definisi fungsionalitas, dan rincian parameter beserta tipe datanya, label dan contoh pemilihan fungsi. Oke, kita sudah menyelesaikan semuanya teman-teman, mulai dari menjalankan flag 8 pada terminal untuk memulai kode di atas dan melakukan perbaikan bertahap. Selanjutnya tadi kita sudah menyelesaikan memperbaiki satu persatu kode baris teman-teman. Dan yang terakhir kita telah menyelesaikan dokumentasi fungsi, deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggil fungsi. Oke, yang ini teman-teman ya, teman sekalian. Tadi sempat ada kendala. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang itu saya mohon maaf, dan juga masih belajar teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.